Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas 07 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Nama saya Jonathan Arturito Alisinaga, NIM 165214002. Nama saya Rania Sasi Kirana, NIM 165214042. Nama saya Kevin Ignati Sujaya, NIM saya 165211150. Nama saya Muhammad Farhan Syakir, NIM saya 165211105. Baik, sekarang kami akan menjalankan programnya. Yang pertama, kita dapat menjalankan fungsi load. Fungsi load akan dijelaskan oleh Kevin. Fungsi load adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk menloading data ke dalam sistem. Prosedur ini akan otomatis dijalankan ketika sistem mulai dijalankan. Nah, yang pertama ada beberapa case yang akan terjadi. Yang pertama, jika user hanya menuliskan benmo.py. Yang kedua, benmo.py dan benmo.py juga, bukan nama folder yaitu file. Yang ketiga, jika user menuliskan folder yang tidak ada. Dan yang terakhir, folder yang asli, itu folder 123. Baik, selanjutnya kita dapat menjalankan fungsi help yang akan dijelaskan oleh Sasi. Fungsi help ini berfungsi untuk mengeluarkan list perintah yang valid berdasarkan parameter role. Fungsi help dapat diakses sebelum login. Karena belum login, maka role belum tahu, sehingga kami men-set role-nya menjadi user pertama kali sebelum login. Jika role-nya user, maka akan mengeluarkan list perintah yang valid untuk user, dan jika role-nya admin, maka akan mengeluarkan list perintah yang hanya bisa diakses oleh admin. Baik, kita coba menjalankan fungsinya. Ya, ternyata nggak bisa. Selanjutnya kita akan menjalankan fungsi login yang akan dijelaskan oleh Sasi juga. Fungsi login ini akan memvalidasi input username dan password. Jika username dan password tidak ditemukan pada CSV, maka akan dikeluarkan pesan kesalahan dan pengguna akan diminta untuk login lagi. Jika username dan password sudah tervalidasi, maka pengguna dapat login dan mengakses program Binomo. Di sini juga ada validasi perintah, yang mana jika yang login adalah user, maka jika user mengakses perintah admin akan keluar pesan kesalahan. Begitu juga sebaliknya. Baik, selanjutnya kita dapat melihat daftar game yang ada di store. Di sini terdapat beberapa skema sorting, ada harga plus, harga min, tahun plus, tahun min. Dan juga kita dapat memasukkan skema sortingnya, harga plus. Bisa kita lihat harganya disusun secara menaik. Kita juga dapat men-sorting game-game tersebut berdasarkan ID-nya dengan cara kita hanya mengisikan data kosong. Nah, di sini bisa dilihat gamenya terurut dari G1, G2, G3, G4, G5. Selanjutnya kita akan menjalankan update game dijelaskan oleh Sasi. Ubah game ini dilakukan melalui pengisian informasi game yang akan diubah. Pertama dilakukan validasi ID. Jika ID game ini dikosongin, maka akan dikeluarkan pesan kesalahan karena parameter ID ini harus diisi. Lalu jika ID game sudah tervalidasi, maka pengguna akan diminta untuk menginput nama, kategori, tahun rilis, dan harga baru yang akan diubah. 4 parameter ini dapat dikosongi sesuai keinginan pengguna. Di sini kita bisa melihat daftar game yang ada di store dan kita bisa lihat bahwa datanya sudah terganti. Angry Bird memiliki kategori arcade dan harganya 9.000 yang awalnya 0. Selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi update stock yang akan dijelaskan oleh Sasi. Fungsi update stock ini berfungsi untuk mengubah data stok game. Pertama akan dilakukan validasi input. Jika pengguna tidak menginput ID game, maka akan dikeluarkan pesan kesalahan. Kemudian setelah ID game ini tervalidasi, maka pengguna akan dapat mengubah stok. Jika jumlah
yang jumlah yang dimasukkan pengguna tidak ada, maka akan dikeluarkan pesan kesalahan. Di sini kita bisa mengecek di dalam store-nya lagi bahwa stoknya sudah diganti. Selanjutnya kita akan jalankan fungsi add game yang akan dijelaskan oleh Aan. Fungsi add game ini menerima input berupa data game dan mengeluarkan data game tersebut yang telah diubah. Fungsi ini akan meminta nama game, kategori, tahun rilis, dan harga dari game tersebut. Pesan error akan dikeluarkan apabila input tidak dimasukkan, nama game dimasukkan dengan nama yang sudah ada pada data, tahun rilis yang tidak berupa bilangan bulat, harga game yang bukan merupakan bilangan bulat negatif, atau stok yang bukan merupakan bilangan bulat negatif. Pesan error dari setiap pertanyaan akan membuat fungsi meminta masukan ulang dari pengguna hingga masukan tersebut valid. Selanjutnya, kita akan menjalankan fungsi register yang akan dijelaskan oleh Aan. Fungsi register ini memiliki parameter berupa data user dan mengeluarkan data user tersebut yang telah diubah. Fungsi ini akan meminta input berupa nama, username, dan password pengguna. Pesan error akan dikeluarkan apabila input tidak dimasukkan, nama user ditemukan pada data, atau input tidak sesuai dengan syarat tertentu. Pesan error dari setiap pertanyaan akan membuat fungsi meminta masukan ulang dari pengguna hingga masukan tersebut valid. Password yang dimasukkan akan disandikan pada data, sehingga tidak mudah terjadi kebocoran data. Baik, untuk fungsi top up dapat dijelaskan oleh Aan. Fungsi top up ini memiliki parameter berupa data pengguna dan mengembalikan data pengguna tersebut yang telah diubah. Fungsi ini akan meminta ID atau username pengguna dan nilai yang akan ditambahkan pada saldo pengguna. Pesan error akan dikeluarkan apabila input tidak dimasukkan, data pengguna tidak ditemukan, input yang tidak sesuai dengan format tertentu, atau hasil akhir pengurangan saldo yang kurang dari 0. Pesan error dari setiap pertanyaan akan membuat fungsi ini meminta masukan ulang dari pengguna hingga masukan tersebut valid. Selanjutnya kita akan jalankan fungsi magic count. Ini adalah fungsi bonus yang dimana kita dapat menginput pertanyaan apa aja dan akan dijawab random oleh komputer. Proses random ini digunakan menggunakan LCG, jadi kita dapat menjalankan saja. Kita bisa didapatkan bahwa jawaban yang didapatkan adalah di random. Sekarang kita akan menjalankan fungsi tic-tac-toe yang akan dijelaskan oleh Kevin. Fungsi tic-tac-toe yang merupakan fungsi bonus kedua adalah sebuah permainan game tic-tac-toe seperti pada umumnya. Barang siapa yang dapatkan garis terlebih dulu, garis vertikal, horizontal maupun diagonal, dia yang akan menang. Seperti biasa, X akan jalan duluan. Nah, misalkan X dapat membentuk garis horizontal pertama, maka X akan menang. Begitu pula juga vertikal dan garis diagonal. Indeks yang dipilih hanya dapat 0, 1, 2 karena tic-tac-toe ini merupakan matriks 3x3. Jadi, misalkan kita ingin memilih baris 0 dan kolom 0, maka akan terisi di paling kiri atas X. Begitu pula sampai selanjutnya. Nah, untuk kasus terakhir yaitu kasus seri, yaitu jika X dan O tidak berhasil membentuk garis apapun, maka akan keluar perintah seri.
Misalkan pengguna menuliskan indeks di luar range, maka yang terjadi adalah pengguna diwajibkan menuliskan ulang indeks dan baris yang sesuai dengan range, yaitu 0 sampai 0, 1, dan 2. Selanjutnya kita dapat melakukan fungsi save. Fungsi save ini akan menerima folder tempat kita menyimpan 4 data CSV tersebut. Kita dapat menamai sesuai nama yang kita buka tadi, folder 10.3, dan juga telah dilakukan saving. Selanjutnya kita akan melakukan fungsi exit. Fungsi exit akan dijelaskan oleh Aan. Fungsi exit memiliki 5 parameter. Keempatnya adalah data lengkap, dan satunya adalah kondisi login. Fungsi ini mengembalikan kondisi login tersebut. Fungsi ini akan meminta konfirmasi keluar dan save dari pengguna. Setiap masukan yang tidak sesuai akan membuat fungsi ini meminta ulang masukan hingga masukan tersebut valid. Fungsi ini akan memanggil fungsi save apabila pengguna ingin menyimpan perubahan data. Ketika pengguna terkonfirmasi ingin keluar program, fungsi ini akan mengembalikan kondisi login yang nantinya akan dibaca oleh program utama sebagai penanda telah keluar. Baik, sekarang kita dapat login menggunakan akun yang telah kita buat tadi. Kita dapat melihat daftar game yang di store. Sudah ditambahkan tadi ada game Call of Duty dan sudah diganti tadi Angry Bird menjadi arcade dan harganya diubah juga. Sekarang kita dapat melakukan buy game. Kita dapat lihat dulu daftar gamenya. Nah, kita akan memasukkan daftar game yang kita inginkan. Misal kita ingin G01, kita dapat tulis saja G01. Nah, kita dapat melihat daftar game yang kita miliki menggunakan fungsi list game. Kita dapat membeli semua game tersebut. Nah, di sini ketika saya ingin beli G013, hal tersebut tidak bisa karena saya sudah punya gamenya. Jadi kita bisa lihat game lagi bahwa saya sudah memiliki 3 game. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan search my game yang akan dijelaskan oleh Kevin. Fungsi search my game atau fungsi ke-10 itu merupakan fungsi untuk mencari list game yang dimiliki oleh user dengan 2 parameter, yaitu nama ID game dan tahun rilis. Dan kasus pertama jika kedua input yang diberikan user kosong. Yang kedua jika yang diisi hanya game ID. Kasus ketiga jika yang diisi hanya tahun rilis. Dan terakhir jika diisi oleh dua-dua. Masukkan parameter dalam search my game ini tidak wajib sehingga user suka-suka mereka untuk memasukkannya. Jika input salah maka tidak akan mengeluarkan list game yang dimiliki oleh user. Habis setelahnya fungsi store search, yaitu fungsi ke-11 dalam binomonya. Ini merupakan fungsi untuk mencari list game pada toko. Nah, ini bisa dilakukan oleh admin atau user. Yang di sini ada 5 parameter, yaitu ID game, nama game, harga game, kategori game, tahun rilis, dan tahun rilis game. Masukkan ini, parameter ini tidak wajib. Yang pertama, jika yang diisi hanya ID game. Yang kedua, hanya nama game. Yang tiga, hanya harga game. Yang empat, hanya kategori game. Yang kelima, hanya tahun rilis game. Yang keenam, harga game dan kategori game. Dan terakhir atau isi kosong yang akan menampilkan seluruh list game yang ada di toko. Masukkan ini suka-suka, misalkan hanya ID game yang mau diisi atau hanya kategori game yang diisi atau apa saja. Baik, sekarang kita akan menjalankan fungsi history yang akan dijelaskan oleh Aan.
Fungsi history ini menerima parameter berupa data riwayat dan data pengguna yang sudah login. Fungsi ini akan menampilkan riwayat pembelian dari pengguna tersebut. Oke, kita dapat meng-save hasil pembelian tadi. Kita save di folder yang sama, di folder 123. Kita akan coba keluar lalu login lagi untuk mengecek apakah game kita sudah benar-benar tersimpan atau belum. Tadi kita simpan sekali lagi saja. Kita login menggunakan akun kita tadi. Terus kita bisa lihat game yang kita miliki, ternyata masih ada. Kita lagi. Mungkin segitu saja dari kami presentasinya. Sekian dan terima kasih.